Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yaitu tentang konsep laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Arika Alia Maitsa, kemudian Ayu Ananti, Hana Erdianti, dan Kusuma Dwiwardani. Laporan perubahan ekuitas atau yang biasa disebut modal. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas beberapa elemen, diantaranya modal awal periode, penambahan, dan pengurangan selama satu periode, dan modal akhir periode. Tujuan dibentuknya laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Yang kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Beberapa hal yang ada pada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing modal saham, agio, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkapkan perubahan. Yang kedua, saldo akumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. Yang ketiga, transaksi modal antara pemilik serta distribusi para pemilik. Dan yang keempat, pengaruh kumulatif beban serta pendapatan, kerugian dan keuntungan, serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. Dan yang terakhir, laba maupun rugi bersih pada periode yang berkaitan. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Yang kedua, dividen yang diumumkan. Yang ketiga, laba neto di periode tertentu. Kemudian yang terakhir, laba yang tidak dibagi pada awal periode berawal tahun. Komponen laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu modal awal, merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Yang kedua yaitu pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara retrospektif. Tujuannya yaitu untuk menyajikan lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya, yaitu efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal modal, jumlah disajikan pada laporan periode yang berjalan, sehingga bisa dilacak dengan mudah dari laporan keuangan di periode sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa diatribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian. Hal ini terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Yang terakhir, perubahan dari modal saham. Mengenai modal saham lebih lanjut dalam periode terkait perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Lain halnya dengan itu, penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan. Efek penerbitan serta pelunasan saham perlu disajikan terpisah sebagai cadangan modal saham serta cadangan premi saham. 6. Dividen. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham, sebab dividen adalah distribusi kekayaan yang bisa diatribusi pada masing-masing pemegang saham. 7. Laba rugi pada periode terkait.
merupakan laba serta rugi yang diatribusi pada pemegang saham selama periode seperti dalam laporan laba rugi. 8. Perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal, karena pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidaklah disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas, sebab sudah dimasukkan pada laba rugi untuk periode terkait. 9. Keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan serta kerugian lain yang tidak diakui pada laporan laba rugi bisa disajikan di dalam laporan perubahan ekuitas lainnya. Keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar, pajak biaya masuk, dan sebagainya. 10. Saldo akhir merupakan saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan, seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Saldo awal pada laporan perubahan ekuitas perlu dikoreksi dengan yang pertama yaitu perubahan prinsip. Terjadi misalnya mengubah metode persediaan dari FIFO menjadi rata-rata. Perubahan prinsip harus dilakukan secara retrospektif atau ke belakang, karena laba bersih yang dihasilkan dengan prinsip yang berbeda akan lain. Yang kedua yaitu koreksi kesalahan. Jika terjadi kesalahan tahun lalu, akan berakibat salah dalam penentuan saldo laba di tahun awal, sehingga perlu dikoreksi. Berikutnya adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas bisnis kepemilikan tunggal pada percetakan digital printing mempunyai modal awal sebesar Rp240 juta. Sepanjang tahun 2019 sudah mengambil dana atau PRIV senilai Rp20 juta. Maka, untuk mencari laporan perubahan ekuitasnya dilakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat laporan laba rugi terlebih dulu, kemudian baru membuat laporan perubahan modal atau ekuitasnya. Laporan laba rugi pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Penjualan bersih, harga pokok penjualan senilai Rp93 juta, laba kotornya Rp64 juta, yang kemudian dikurangi menjadi Rp29.500.000. Beban usaha yaitu beban penjualan senilai Rp9 juta, beban administrasi dan umum senilai Rp2.450.000, yang mana kemudian ditambahkan menjadi Rp11.450.000. Laba usaha senilai Rp18.050.000. Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan bunga senilai Rp600.000. Laba bersih sebelum pajak Rp18.650.400, kemudian pajak penghasilan itu Rp4.500.000, serta laba bersih setelah pajak yaitu Rp14.150.000. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitasnya. Dengan modal awalnya itu Rp240 juta, kemudian laba bersih setelah pajak ada Rp14.150.000, kemudian ditambahkan menjadi Rp254.150.000 dengan PRIV sebesar Rp20 juta dan modal akhirnya Rp234.150.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.